Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kurnia Fatmawati dengan NIM 2121112118. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai politik pada masa Khawarij. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan pengertian apa sih yang dimaksud dengan Khawarij. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul mulainya politik Khawarij. Poin yang ketiga, mengenai doktrin Khawarij atau teori politik. Dan yang poin terakhir, sekte-sekte Khawarij. Nah, mari kita masuk pada pembahasan mengenai Khawarij. Apa sih yang dimaksud dengan Khawarij? Khawarij secara bahasa dari kata kharaja yang artinya keluar. Sedangkan secara istilah, golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dalam persengketaannya dengan Muawiyah. Nah, jadi di sini golongan Khawarij adalah pengikut Muawiyah, golongan yang keluar dari barisan Ali. Sedangkan siapa sih Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelah Utsman bin Affan, yaitu golongan Syiah. Dalam golongan Khawarij, mayoritas dari suku Badui yang secara berpikirnya masih sederhana. Nah, tetapi keagamaan mereka sangat ekstrim dan sangat sulit menerima perbedaan pendapat. Kemudian, menurut Abu Zahra, bahwasanya pengikut golongan Khawarij ini pada umumnya atas orang Arab, pegunungan yang ceroboh. Nah, maka dari itu berpikirnya dangkal. Beberapa sikap yang ekstrim inilah yang membuat kelompok terpecah-pecah menjadi 3 bagian. Kemudian adapun asal-usul atau kemunculan Khawarij. Nah, kemunculan aliran Khawarij ini muncul dikarenakan adanya perang Siffin, yang kemudian adanya peristiwa tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sehingga terjadilah perpecahan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan Syiah atau pengikut Ali, yang kedua golongan Khawarij, yang tadi golongan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga ada golongan Sunni. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai doktrin Khawarij atau teori Khawarij. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai mereka memandang khalifah atau memilih khalifah boleh dipilih bebas oleh Islam, tidak harus orang Arab. Nah, yang dimaksud dengan pemilihan di sini tidak hanya orang Islam yang bisa menjadi khalifah, tetapi orang Islam yang benar-benar bisa terpercaya, nggak harus dari bangsa Arab. Nah, yang kedua, khalifah yang dipimpin bersifat permanen atau selamanya. Jika pemimpin tersebut zalim atau mengkhianati, di golongan Khawarij boleh membunuh khalifah tersebut. Kemudian Khalifah Utsman berkuasa selama 12 tahun, tetapi 6 tahun terakhir menurut bangsa Khawarij sudah dianggap menyeleweng. Nah, kemudian khalifah yang dimaksud benar-benar taat itu hanya
pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, setelahnya Utsman dan Ali bin Abi Thalib sudah dianggap menyeleweng oleh bangsa Khawarij. Nah, kemudian poin keempat atau pasukan perang Jamal juga orang kafir. Mereka golongan Khawarij mengira atau menganggap orang yang mengikuti perang Jamal adalah orang kafir. Padahal kita tahu sendiri di dalam perang ini ada istri Rasulullah. Siapa? Ya, yang bernama Aisyah. Di sini juga ada sahabat Nabi. Tetapi bangsa atau golongan Khawarij menganggap mereka orang kafir. Kemudian poin ke orang baik akan masuk surga dan orang jahat mereka akan masuk neraka. Yang dimaksud orang baik masuk surga menurut golongan Khawarij di sini orang Islam yang mengikuti golongan Khawarij. Nah, di golongan ini akan menjamin masuk surga. Yang dimaksud masuk surga itu masuk surganya orang Khawarij. Sedangkan orang pengikut Ali bin Abi Thalib menurut golongan Khawarij mereka akan masuk neraka. Nah, kemudian yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar. Pembahasan selanjutnya ada sekte-sekte Khawarij. Yang pertama ada Al-Muhakimat, yang di dalamnya ada pengikut Ali bin Abi Thalib atau kaum Khawarij yang asli. Bisa disebut dengan golongan Syiah. Yang kedua ada Az-Zariqah, yang di dalamnya menganut paham orang Islam sepaham tetapi tidak mau hijrah. Yang ketiga ada Nazidat. Di sini ada poin pelaku dosa besar, bukan kafir, tidak kekal di neraka. Kemudian dosa kecil akan bertambah, kemudian menjadi dosa besar. Nah, terus akan membentuk dengan kemusyrikan. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai pelaku dosa besar bukan kafir tidak kekal di neraka. Nah, di sini ada pelaku dosa besar. Nah, menurut golongan Khawarij, mereka itu bukan kafir. Yang melakukan dosa besar itu bukan kafir. Nah, mereka akan masuk ke neraka, tetapi tidak kekal. Nah, poin yang kedua, dosa kecil kemudian bertambah akan menimbulkan dosa besar dan akan menyebabkan musyrik. Nah, poin yang keempat ada sufriyah. Apa sih sufriyah? Nah, di sini ada poin anak-anak dan seorang wanita tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijadikan tawanan. Kemudian ada al-jaridah dan yang terakhir ada ibadiyah. Nah, struktur kepemimpinan Khawarij itu sendiri ada Muawiyah, kepala agamanya ada Abdullah bin Wabah ar-Rashidi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pastinya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bisa bermanfaat bagi semua orang.